Masa depan Dusan Vlahovic di Juventus mulai jelas. Striker asal Serbia itu sepakat secara lisan untuk tetap bersama klub sampai akhir musim ini. Meski begitu, Juventus dan Vlahovic menunda pembicaraan kontrak baru hingga musim panas nanti. Keputusan ini diambil karena Juventus ingin fokus mengejar tiket Liga Champions, sementara Vlahovic ingin melihat peluangnya di bursa transfer mendatang. CEO baru Juventus Damian Ceballos menyebut kesepakatan ini sebagai fakta agar tim bisa fokus di lapangan tanpa terganggu isu kontrak. Menurut media Tuttosport, keduanya ingin fokus dulu pada sisa kompetisi. Vlahovic diharapkan bisa tampil lepas dan membantu Juventus mencapai target musim ini. Soal masa depan sang striker, keputusan baru akan dibuat setelah musim berakhir pada bulan Juni mendatang. Andreas Christensen mengaku masa depannya di Barcelona masih belum pasti. Meski begitu, bek asal Denmark itu memilih untuk tetap tenang dan fokus bermain sebaik mungkin bersama tim. Saat ini Christensen sedang membela timnas Denmark. Ia tidak mau terlalu memikirkan soal kontrak baru atau kemungkinan pindah klub. Fokus utamanya adalah tampil konsisten dan membantu Barcelona di setiap pertandingan. Pemain berusia 29 tahun itu juga masih ingin bertahan di Barcelona karena merasa nyaman dan menikmati karirnya di klub tersebut. Christensen tidak memikirkan pilihan lain dan berharap situasinya bisa berakhir dengan kesepakatan kontrak baru. Dean Huijsen mulai menarik perhatian sejak bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu. Bek muda asal Spanyol itu tampil percaya diri dan jadi salah satu pemain yang menonjol di lini belakang. Meski sempat dikritik karena beberapa kesalahan saat melawan Liverpool dan Rayo Vallecano, pelatih dan staf klub tetap mendukungnya. Xabi Alonso melihat Huijsen sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Real Madrid. Secara statistik, performa Huijsen cukup mengesankan. Pemain 20 tahun ini unggul dalam duel udara, intercept dan perebutan bola dibanding beberapa bek senior. Ia juga punya kemampuan mengatur permainan dari belakang, membuatnya semakin berharga bagi tim. Huijsen juga masih dianggap punya masa depan cerah di Real Madrid jika terus tampil konsisten dan belajar dari pengalamannya. Matthijs de Ligt mulai menunjukkan peran pentingnya di Manchester United. Bek asal Belanda itu jadi pahlawan saat mencetak gol penyeimbang di menit akhir melawan Tottenham Hotspur yang berakhir imbang 2-2. Gol tersebut menunjukkan semangat dan karakter kuat yang dibutuhkan United di bawah pelatih Ruben Amorim. Meski hasilnya belum maksimal, performa de Ligt menjadi simbol mentalitas baru tim. Menurut Forbes, de Ligt kini bukan hanya bek tangguh, tapi juga calon pemimpin di skuad United. Ia tampil konsisten dan jadi bagian penting dari kebangkitan tim musim ini. Di usia 26 tahun, ketenangan dan kedewasaannya membuat de Ligt disebut sebagai kandidat utama kapten Manchester United. Ia dianggap sedang berada di puncak karir, baik secara fisik maupun mental. Piotr Zielinski kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama Inter Milan di bawah pelatih Krystian Kievo. Gelandang asal Polandia itu tampil percaya diri setelah sempat kesulitan beradaptasi musim lalu. Menurut media Korea dello Sport via FC Internews, penampilan apik Zielinski terasa seperti pemain baru bagi Inter. Ia kini menjadi salah satu motor permainan di lini tengah Nerazzurri. Zielinski sendiri bergabung dengan Inter pada musim panas 2024 setelah meninggalkan Napoli. Awalnya, ia sempat kesulitan karena cedera dan belum cocok dengan taktik Simone Inzaghi. Namun kini di bawah Kievo, pemain berusia 31 tahun itu kembali menemukan ritme permainan dan menjadi bagian penting dari strategi Inter di paruh musim ini. Inter Milan tampil konsisten di Liga Champions musim ini. Legenda AC Milan Ruud Gullit menyebut Inter sebagai satu-satunya tim Italia yang punya peluang besar untuk melangkah jauh di kompetisi tersebut. Menurut Gullit, performa Inter lebih stabil dibanding Juventus, Napoli, atau Atalanta. Ia menilai tim asuhan Krystian Kievo saat ini punya kualitas dan mental yang cukup kuat untuk bersaing di level Eropa. Meski sempat diragukan karena awal musim yang kurang baik di Serie A, Inter kini kembali ke jalur kemenangan dan tampil solid di Liga Champions dengan hasil sempurna sejauh ini. Mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberi komentar soal performa Marcus Rashford di Barcelona. Menurutnya ada satu hal yang membuat Rashford tampil bagus di Barcelona tetapi tidak saat bermain di MU.
Dalam wawancaranya di The Overlap, Solskjaer mengaku tidak tahu pasti penyebab Rashford bisa tampil lebih baik, namun ia melihat jelas bahwa Rashford terlihat jauh lebih nyaman bermain di Barcelona. Solskjaer juga menilai kemungkinan Rashford bermain kurang bagus di MU karena ia tidak merasa nyaman di dalam tim. Tekanan yang besar membuat Rashford sulit menunjukkan kemampuan terbaiknya. Beberapa kali Rashford juga pernah mengatakan bahwa ia bahagia di Barcelona dan tidak ingin kembali ke MU musim panas nanti. Ia berharap manajemen Barcelona mau mengaktifkan opsi pembelian permanen setelah masa pinjamannya selesai. Untuk merekrut Rashford secara penuh, Barcelona harus membayar sekitar 40 juta euro ke MU. Lamine Yamal sedang berada di puncak popularitas sebagai salah satu pemain muda paling berbakat. Namun ia justru mendapat peringatan tegas dari Javier Clemente, mantan pelatih timnas Spanyol yang pernah 6 tahun menangani La Roja. Clemente menyoroti kehidupan pribadi Yamal. Ia secara terbuka mempertanyakan gaya hidup sang pemain di luar lapangan dan mengingatkan bahwa hal itu bisa membahayakan masa depan karirnya. Peringatan ini datang saat Yamal sedang menghadapi beberapa masalah. Untuk pertama kalinya sejak namanya melejit, karirnya mulai terseret berbagai kontroversi yang melibatkan klub maupun federasi. Performa Moises Caicedo musim ini kembali jadi sorotan setelah mendapat pujian dari legenda Chelsea, Pat Nevin. Gelandang asal Ekuador itu dinilai tampil sangat baik dan terus berkembang, baik dalam bertahan maupun membantu serangan. Karena performanya yang meningkat, muncul spekulasi bahwa klub-klub besar Eropa mulai meliriknya. Real Madrid disebut bisa menjadi salah satu tim yang tertarik merekrut Caicedo dalam jangka panjang. Namun peluang itu tidak mudah karena harga yang dipatok Chelsea sangat tinggi. Klub London tersebut sudah mengeluarkan biaya besar saat mendatangkannya dari Brighton pada 2023. Dengan kontrak jangka panjang dan performa yang konsisten, posisi Caicedo di Chelsea sangat kuat. Itu sebabnya rumor transfernya tidak sederhana. Menurut Nevin, minat klub besar saja tidak cukup. Tim yang ingin membelinya harus menyiapkan dana sekitar 200 juta pounds, mengingat Chelsea dulu membayar 115 juta pounds untuk merekrutnya. Isu soal masa depan Endrick kembali muncul setelah ada kabar bahwa Carlo Ancelotti menyarankan striker muda itu mencari klub lain agar mendapat lebih banyak menit bermain. Rumor ini makin kencang karena Endrick disebut-sebut bisa pindah ke Liga Prancis pada bursa Januari. Nama Endrick jadi sorotan karena ia ingin menjaga peluang masuk tim nasional Brazil di Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia butuh waktu bermain yang cukup. Namun cerita bahwa Ancelotti mendorongnya pergi ternyata tidak benar. Dalam wawancara dengan media Spanyol dan Brazil, Ancelotti menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta Endrick untuk meninggalkan Real Madrid. Ia mengatakan keputusan soal masa depan sang pemain sepenuhnya ada pada klub dan Endrick sendiri, sementara tugasnya hanya menilai perkembangan sang striker muda.